Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala puja dan puji milik Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kepada Allah kita memberikan segala pujian. Wa nasta'inuhu, dan pada Allah pula kita semuanya memohon pertolongan. Wa nastaghfiruh, dan pada Allah pula kita memohon ampunan atas dosa-dosa kita. Wa na'udzubillah, dan pada Allah pula kita semuanya senantiasa berta'awud atau berlindung min syururi anfusina, dari kejahatan diri kita, wa min sayyiati, dan juga kita berlindung kepada Allah dari sayyiat atau keburukan a'malina, dari perbuatan kita. Man yahdihillahu, barang siapa yang oleh Allah seseorang itu, baik dia masih muda, dewasa, tua, dimanapun dia berada, dikehendaki mendapatkan huda dari Allah Subhanahu wa taala, fala mudhillalah, maka tidak ada yang bisa mendolalahkan atau menyesatkannya. Dan sebaliknya, waman yudil, dan barang siapa yang seseorang itu dikehendaki dia disesatkan oleh Allah, fala hadiyalah, maka tidak ada huda yang mampu diberikan kepada seseorang yang telah dikunci mati hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan saya bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak saya ibadahi dengan benar illa, melainkan Allah, yaitu yang bernama Allah, wahdahu la syarikalah, yaitu Allah satu-satunya dan tidak ada sekutu atau tandingan dalam saya menuhankannya. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan saya juga bersaksi bahwasanya Muhammad bin Abdillah, beliau adalah manusia terbaik sekaligus sama seperti kita, abduhu, beliau hamba Allah, wa rasuluhu, dan beliau adalah seorang rasul Allah yang membawa risalah Islam pada kita semuanya, dan inilah pembeda kita dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang-orang yang telah Islam dan mengaku beriman, ittaqullah, Allah perintahkan bertakwalah kalian atau ibadahilah kalian, yaitu Allah, haqqa, yaitu dengan hak, dengan cara yang benar, tuqatihi, dalam bertakwa atau mengibadahinya. Jangan sampai kita mengibadahi Allah dengan cara-cara yang tidak dibenarkan atau cara yang membuat-buat di dalam agama ini. Wala tamutunna, dan janganlah kalian mati illa, melainkan wa antum muslimun, kecuali keadaan kalian dalam Islam dan beramal murni amalan Islam saja, tanpa dicampur dengan amalan agama yang lainnya, juga dicampur dengan kepercayaan-kepercayaan yang ada di masyarakat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, sekali lagi Allah perintahkan kalau kalian beriman, bertakwalah kalian hanya kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar, yuslih lakum a'malakum, kalau kalian mau bertakwa dan berkata dengan benar, Allah akan memperbaiki untuk kalian, yaitu amal perbuatan kalian, dari yang keliru, salah menjadi benar, benar menjadi istiqomah, dan selanjutnya Allah memberikan tambahan, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan berikan tambahan untuk kalian, yaitu apa? Ampunan atas dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulah, dan barang siapa, baik dia itu laki-laki, perempuan, dimanapun dia berada, tua, muda, dewasa, anak-anak, mau mentaati Allah dan Rasulnya dengan segenap kemampuannya, faqad faz, maka sungguh yang demikian itu dia seseorang yang beruntung, fauzan aziman, dengan keberuntungan yang besar, yaitu mendapatkan rahmat Allah, dan dengan rahmatnya dia diampuni, dimasukkan ke dalam surganya yang penuh kenikmatan dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian dalam ajaran Islam ini secara total menyeluruh, jangan dipilih-pilih. Wala tattabi'u, dan janganlah kalian senantiasa mengikuti atau ittiba khutuwatis syaiton, yaitu langkah-langkah setan, itu plan A, B, C, D, E, F, G nya setan. Mengapa? Innahu, sesungguhnya dia itu setan itu, lakum, bagi kalian wahai orang-orang yang beriman, aduwwum mubin, dia musuh yang nyata, bisa dirasakan bisikannya walaupun tidak bisa dilihat. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi, Allah billah salawat pada nabi kami yaitu Muhammad dan kepada para keluarganya, wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, dan kepada siapapun dimanapun dia berada yang mau mengikuti beliau dengan sebaik-baiknya sampai hari yang engkau tentukan. Amma ba'du, dan selanjutnya jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di kajian kita MIM mengenal Islam mudah di Masjid Syekhatul Musa setiap hari Ahad insyaallah ngoten nggih, ba'da maghrib sampai isya.
dalam pembahasan mengenal syaitan. Nantinya kita akan mengenal yang lain, surga, neraka dan sebagainya, tapi kita fokus kepada musuh kita ini yang tidak lain dari kalangan jin maupun manusia, yang dia senantiasa menggoda kita, maka dia diberi nama syaitan. Pada kesempatan ini jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan dalam pembahasan yang telah kita pelajari yang lalu, bahwasannya setan dari kalangan jin itu memiliki tipologi wujud. Namanya tipologi itu adalah ciri khas yang melekat pada sesuatu, ya, tipologi seperti itu, sehingga bisa dikenali pada jin saat menampakkan diri kepada manusia. Jadi mereka tidak asal mengambil penampakan untuk menampakkan diri ke dunia nyata kepada manusia, tapi mereka mengambil penampakan-penampakan tertentu atas dasar-dasar tertentu dengan tujuan tertentu pula. Jamaah rahimakumullah, yang pertama kemarin kita telah dapati beberapa penjelasan baik di Al-Quran, di mana mereka ini mendapati bentuk yang sangat disukai, yaitu inathan, inatha, yang merupakan berhala yang dia wujudnya perempuan, dan itu didukung oleh sebuah hadis yang menceritakan tentang Rasulullah memerintahkan kepada Khalid bin Walid untuk memusnahkan yaitu berhala Uzza. Rupanya setelah didatangi di markasnya, nanti akan kita pelajari lagi karena hadisnya panjang yang akan sesuai dengan pembahasan kita saat ini, bahwasanya tatkala manusia dengan jin berhadapan di dunia nyata, bisakah mereka saling mencelakakan atau saling membunuh. Nah, kita akan menyelesaikan pembahasan yang belum selesai yang lalu mengenai tipologi wujud. Yang kedua, ternyata dia ini didapati oleh Khalid bin Walid seperti penampakan perempuan, dan kebanyakan dia itu busananya ya ndak karu-karuan, dan dia berambut panjang. Disebutkan di hadis yang lalu bahwasanya tatkala Khalid bin Walid berangkat ke puncak gunung, didapati ada wujud perempuan yang rambutnya panjang, dia tidak berbusana, dan dia sedang melakukan perbuatan apa? Menggenggam tanah atau pasir di atas kepalanya dan dituangkan. Bisa bayangkan saya tidak ngasih contoh. Dan dia sedang berhadapan dengan Khalid bin Walid yang sedang membawa pedangnya. Apa yang terjadi nanti akan kita dapati di pembahasan selanjutnya. Tapi itu menunjukkan wujud yang diambil. Maka dari itu kan panjangan sing lihat namanya penampakan, katanya orang-orang yang pernah lihat itu ada wewe gombel, itu penampakannya laki-laki atau perempuan? Ada Joko Gombel, maaf bukan Jokonya sama dengan nama panjenengan, Joko artinya laki-laki. Ada enggak laki-laki gombel? Suster ngesot ada enggak? Perawat ngesot enggak ada? Di Malang tuh ada hantu muka rata, itu ya perempuan, wajahnya enggak ada mimiknya, enggak ada penyusun wajahnya. Begitu pula si manis jembatan Ancol, ada enggak si ganteng dari jembatan Ancol? Barangkali itu si cantik di jembatan Ngasinan, ada enggak? Nah, si Joko dari jembatan, ya kurang lebih seperti itu, itu kuntilanak ini laki-laki atau perempuan? Maaf, menurut penampakan yang digambarkan. Iya gitu, itu memang kemarin kita dapati pembahasannya, bisa lihat di video di channel Daring Islam yang sedang nyoteng kita ini, di pertemuan yang sebelumnya bisa dilihat pembahasan kita. Baik, kita masuk ke wujud yang kedua. Dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 1104 11.490 datang dari An Abi Sa'idin Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, dia menceritakan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda li Ibni Sayyad. Ibni Sayyad ini pernah kita bahas di pertemuan yang lalu, kita mengingat kembali. Laki-laki muda ini ditanya oleh Rasulullah karena diberi kelebihan oleh Allah bisa melihat sesuatu yang gaib. Mataro, wahai Ibnu Sayyad, apa yang kau lihat di hadapanmu itu? Rupanya ini dia di pantai, di pantai diajak jalan-jalan, coba lihat di pantai di laut sana itu, apa yang kamu lihat? Qala, berkatalah Ibnu Sayyad, ara arsyan alal bahar, aku melihat ada arsh di atasnya laut. Ya, rupanya di atas laut itu bukan kapal feri apa-apa itu, tapi dia melihat ada yang mengambang berupa arsh hingga sana yang besar. Haulahul hayatun, di sekitarnya itu ada ular yang banyak. Jadi di singgasananya itu di sekelilingnya ada ular yang banyak. Tempatnya jauh bisa dilihat oleh laki-laki di seberang pantai, maka
penampakan itu benar-benar nyata, ada ini hayat, ya, hayat ini ular. Ya, nanti ada kata lain dari ular adalah jinnan, itu nanti ada kita bahas nanti. Maka dari itu kata jinnah atau jinnan itu dia berdekatan dengan kata jin, itu memang kata lainnya di dalam bahasa Arab. Maka jangan heran kok jin bentuknya ulo, maaf, itu si penampakan perempuan di Laut Selatan itu cowok apa cewek? Sama adiknya juga cewek toh? Iya. Dan dia badannya apa? Kuda, harimau, gajah, beruang, bukan toh? Ular. Yes, itu sudah, dan dia dari laut. Ya tidak heran kalau hadis ini muncul, ya kalau dia sumber dari laut, ya bentuknya ya bukan lumba-lumba, bukan ikan paus, kan harusnya gitu toh. Ulo ning darat lho kok bangsa kok laut kok ulo iki piye, ya cumi-cumi apa piye ngoten nggih. Nah, kemudian faqala lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengomentari apa yang dilihat Ibnu Sayyad, dzaka arsyu iblis. Nah, itu yang kamu lihat adalah singgasananya iblis. Iblis di sana dia dilingkupi dengan bala tentaranya yang melakukan penampakan seperti ular. Jadi jangan heran nggih, bentukan-bentukan ular itu cenderung pendekatannya kepada ya hal-hal yang buruk, yang membahayakan. Nah, itu dari iblis sendiri seperti itu. Baik, dalam riwayat yang lain jamaah rahimakumullah kita masuk ke pembahasan yang lebih rinci. Dalam riwayat yang sama Ahmad nomor hadis yang lain 3085 dari An Ibni Abbasin qala, dari sahabat Ibnu Abbas, beliau bersabda radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridha kepada beliau berdua, qala berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas mendengar Rasulullah berkata dan direkam sampai kepada kita. Apa perkataannya beliau saat itu? Al hayatu, ketahuilah ular-ular itu mashul jinni, adalah jelmaan dari jin. Al hayatu mashul jinni, ular-ular itu jelmaan dari jin. Panjenengan punya penafsiran lain dari kalimat ini, ular-ular adalah jelmaan jin? Tidak ada beda tafsir ya? Nah, sudah. Pokoknya yang melakukan penampakan ular itu adalah bangsa jin. Nanti ada korelasinya. Kalau kita jumpai ular bagaimana? Nah, nanti ada sikapnya dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari sini tatkala kita menjumpai secara nyata di penampakan mata kita, loh iki kok ada ular itu, pendapat kita itu terbagi jadi dua, harus jadi dua. Ini ular beneran, hewan, ini jin yang menampakkan diri sebagai ular. Tidak tahu dia punya urusan apa. Nah, untuk membuktikan ya perlu pembuktian memang, perlu pembuktian. Pembuktiannya nanti di hadisnya ada. Dan sikapnya bagaimana. Tapi yang jelas ini tidak boleh kita salah tafsiri, bahwasanya penampakan jin itu yang paling disukai, yang paling mudah, barangkali itu satu-satunya yang bisa digunakan oleh mereka di level awal gitu adalah ya seperti ular. Nanti lama-lama badannya ganti seperti perempuan, lebih hebat lagi dia perempuan utuh tapi tidak pakai baju, atau mungkin ya rambutnya rewok-rewok gitu, seperti tadi Khalidin Walidluhi perempuan utuh rambutnya dawa ndhuwung pisan, sama seperti kita di sini wis padha blek. Kemudian dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Imam Ahmad nomor hadis 3084 An Ibni Abbasin qala, dari sahabat Ibnu Abbas juga berkata, ini agak berbeda sedikit dari hadis yang tadi. Kana ya'muru bi qatlil hayyati, adalah Rasulullah itu ya'muru memerintahkan bi qatli, yaitu membunuh al hayati, ular. Jadi panjenengan kalau menjumpai ular kemudian panjenengan membunuhnya, itu sesungguhnya panjenengan memiliki satu pahala sunnah. Tapi jangan langsung asal bunuh ular dulu, nanti ada hadis selanjutnya. Misalkan panjenengan melihat ular dan itu panjenengan menilai itu berbahaya, panjenengan bunuh dia, itu panjenengan tidak salah, tidak dosa. Seperti itu. Kalau panjenengan melihat dia sudah membahayakan, panjenengan bunuh, tidak apa-apa. Rasulullah perintah bunuh itu ular. Ya, maka dari itu saya aja ngulo, ngingu kucing apa ngingu manuk daripada ngingu ular. Ini jin jadi-jadian repot panjenengan.
Loh iya, jin itu kalau sudah dekat dengan kita niku panas, situasi kita tuh amen sumuk, risi, pegelan, sumpek ngoten nggih. Di dalam rumah tuh suasananya panas. Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim surat Ar-Rahman wa khalaqal jan mimma rijim minnar. Dan kami ciptakan jin yaitu iblis itu mimma rijim minnar dari nyalanya api yang berkobar-kobar. Api ini panas atau dingin? Sudah. Itu kalau orang tuh senantiasa bermuamalah dengan jin atau kemasukan jin dalam dirinya, entah itu bersembunyi di organ mana, itu ciri khasnya gampang nesu. Pokoknya yes, gampang nyulut. Non saya omongannya raina, pandangannya melotot karena sifatnya dia berkobar-kobar, tidak bisa stagnan diam. Ngoten nggih, gleget-gleget. Makanya orang kalau kemasukan jin itu apa modelnya wanteng ngoten nun sewu panjenengan sinten ngoten nggih. Apa duduk anteng ndak? Sing polahe ngowene kuda-kudane lek ngomong ngweden-ngeden ngwetril-ngetril kan ngoten nggih. Dilihat di TV-TV yang mengetengahkan proses ngeruqyah itu coba lihat gayanya. Apa kayak dia duduk manis ngoten nggih. Monggo dipun unjuk tae pun ndak. Wis pokoke ya segitu itu, gereng-gereng keruncal-keruncal suaranya mbok yo halus ya gitu nggih. Ya gitu memang aslinya. Wa yaqulu man tarakahun, dan Rasulullah berkata, man barang siapa baik laki-laki maupun perempuan dimanapun dia berada, tarakahunna, taroka itu meninggalkan perintah untuk membunuh ular, khosyata karena dia khawatir, au makhofata ta'thir, atau karena dia takut bunuh tuh karena dia tidak mau bunuh karena takut khawatir kok kancane ulane rene kabeh kan gitu nggih. Iki tak pateni lho kok koncone tak ziarene piye kan gitu, bingung. Ulane tambah akeh nanti terus gimana? Itu kalau karena takut, entah takut karena itu ada napa ya klenik dan lain-lain dan sebagainya, itu apa kata Rasulullah? Falaisa minni, bukan golongan kami. Bukan golongan Rasulullah ngoten nggih. Berarti golongan siapa? Iya, hizbus syaitan, kelompok setan seperti itu. Maka ini satu pedoman yang sederhana ngoten nggih. Kalau ada ular gampangnya nanti dilihat dulu, kalau membahayakan bunuh saja ngoten nggih, seperti itu. Itu dapat pahala. Nggih, bisa difahami di sini nggih tentang hadis ini. Ini adalah salah satu petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa? Ular-ular adalah penampakan dari jin ngoten. Jadi sebenarnya dia tuh tidak perlu berubah wujud tuh, di alamnya kok sesuai wujud aslinya. Kalau dia lintas dimensi masuk ke dimensi manusia, sebagaimana malaikat masuk ke dimensi manusia, tidak pakai wujud aslinya, berubah. Jibril datang ke Rasulullah menampakkan diri sebagai laki-laki, datang duduk depan Nabi. Islam itu apa, ihsan itu apa, kan nanti nggih tanya dan sebagainya itu. Iya, menampakkan diri sebagai wujud yang bagus. Nah, ini perlu mau masuk ke dunia manusia supaya bisa dilihat oleh indera manusia, harus menampakkan diri. Resikonya apa? Ya bisa diajak bicara, bisa dipegang, ngoten nggih. Seperti Abu Hurairah bisa diborgol juga, ngoten nggih. Ya tinggal berani apa ndak, ngoten nggih. Didatangi matanya merah, lari duluan, ngoten nggih. Nah, baik. Selanjutnya, qala berkatalah Ikrimah, isi periwayat hadis ini, waqal, dan berkatalah Ibnu Abbas di dalam hadis itu menceritakan kelanjutannya, innal jannah, sesungguhnya al jannah yaitu nggih ini jinan maksudnya, ular itu masihul jinni, adalah perubahan dari jin. Lihat, Ibnu Abbas mengatakan ular itu dengan kata lain apa? Al jannah. Jadi al-jinnan dan yang lain-lain. Maka jangan heran konfigurasi kata al-jannah, al-jinni dan sebagainya itu ya satu paket, melekat pada siapa? Jin. Dan konfigurasi kata-kata ini dalam bahasa Arab. Kalau ada huruf jim dan nun jadi satu ini, apa itu kata yang tersusun di situ? Kalau ada konfigurasi dua huruf jim dan nun ini, menunjukkan sifatnya yang tersembunyi, tidak menampakkan diri. Bisa dipahami? Contoh paling mudah, al-jannah, surga. Nampak tidak? Tidak nampak. Surga itu tersembunyi, tidak bisa dilihat. Seperti itu. Nah ini juga al-jannah atau jinan itu ular. Ular itu selalu keluar, tidak santai-santai di depan kita, tidak.
Enggak, dia sama-sama tidak kelihatan. Bahkan kalau kita duduk di pinggir pohon, dia juga tidak kelihatan karena bisa kamuflase di situ. Jin juga gitu. Kalau menampakkan diri bukan kayak sewantai jualan-jalan, tidak mesti nemplek neng wet neng gone apa, penampakannya tidak jelas. Yes, ya gitu itu memang sifatnya. Kama musikhot al-qiradatu min bani Israel, itu sama seperti penampakan yang diciptakan oleh Allah terhadap Bani Israel yang tatkala itu dirubah menjadi kera. Bani Israel tidak mau taat, dirubah jadi kera. Nah, jin ini merubah diri itu sama dari wujud aslinya, dari wujud awalnya itu kepada ular. Seperti itu. Jadi ya jangan menggunakan tipologi ular untuk bikin logo apa-apa dan sebagainya, tato kayak ulo, nah lah tidak usah lah, apa gitu loh, bikin gambar, ya. Baik, selanjutnya itu adalah dua penampakan yang bisa kita dapati, wujud pertama, wujud kedua tadi. Selebihnya itu urusannya jin sendiri mau menampakkan sebagai apa dan sebagainya. Tapi dua itu satu tipologi yang perlu kita pegang sebagai hal untuk menilai apakah itu benar-benar jin atau tidak. Baik jamaah rahimakumullah, apakah jin yang menampakkan diri itu bisa mencelakakan manusia? Satu pertanyaan gitu. Nyatanya Abu Hurairah bisa menangkap jin yang berwujud manusia yang ngambil zakat itu, bisa diborgol, bisa diajak bicara. Nah persoalannya kalau fisik ketemu fisik ini kan memungkinkan terjadi apa? Sentuhan, geseran, bahkan benturan dan yang lain-lain. Bisakah saling mencelakakan? Kan ada cerita, dia jin dan sebagainya. Nah coba kita kaji bersama di sini. Jamaah rahimakumullah, satu hadis dalam riwayat Sahih Bukhari 441 an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah. Ini hadisnya cukup bagus, ini mengetengahkan pembahasan yang bisa kita pelajari. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkatalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika Rasulullah itu mendapati suatu kondisi apa? Inna ifritan, sesungguhnya ifrit ini ada yang namanya ifrit itu dia minal jinni, dari kalangan bangsa jin. Ifrit itu nama dari bangsa jin dan dia statusnya sebagai raja jin, dia jin yang terkuat. Dulu dia bala tentaranya Sulaiman alaihis salam yang bawa singgasananya Balkis ke tempatnya Sulaiman tuh ya ini aktornya ifrit nih, tapi tidak jadi karena sudah dikalahkan oleh ahli hikmah. Bawanya siapa? Nabi Sulaiman nggak mengatakan, ifrit ngomong, Sulaiman nanti tak bawakan itu singgasananya sebelum engkau berdiri, sebelum engkau selesai berdiri dari majelismu. Jadi kamu sedang mengajari orang-orang, kalau kamu selesai ya berapa menit itu nanti singgasananya datang. Nah, si siapa? Ahli hikmah, orang yang taat kepada Allah dari kalangan manusia, mengatakan kepada Sulaiman, tak bawakan di sini sebelum matamu selesai berkedip. Nah, bayangkan kalau sudah dekat dengan Allah itu kayak gitu, hebat sekali. Karena Allah. Kita kembali ke ifrit ini. Apa yang dilakukan oleh ifrit kepada Rasulullah? Rupanya ifrit ini ngelama, tafallata alayyal barihata aw kalimatan nahwaha liyaqta'a alayyas shalah. Dia itu datang menggangguku. Saat malam hari aku sholat, dia itu datang kepadaku dan mengganggu aku untuk merusak sholatku, memutus sholat. Salah satu godaan syaitan dari kalangan jin dalam memutus sholat itu apa? Ngajak manusia nengok, mencuri-curi apa? Sholat. Nah, nengok seperti itu. Nah, ini dia ini mau rusak sholatnya Rasulullah. Maaf ya, kurang ajar benda ini. Rasulullah sholat ini kok yang ganggu, jadi lek wong sholat kayak ganggu, nah, dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Tidak boleh diganggu orang sholat, terganggu. Rasulullah aja yang ketakwaannya luar biasa sampai terganggu. Kenapa terganggunya? Dia ingin mencelakakan Rasulullah. Salah satu ciri ifrit itu secara penampakan adalah dia membawa obor. Biasa saya gambarkan, obor itu ya sesuatu material yang bisa kita pegang, properti yang di dalamnya itu ada apa? Sumber apinya, ada bahan bakarnya untuk apa?
api, seperti itu. Ifrit itu membawa obor. Jadi kalau panjenengan ketemu penampakan itu atik enek obor gitu ya. Ya ku ifrit itu. Ada hadisnya nanti. Tapi yang terjadi saat itu Rasulullah memohon kepada Allah, fa'amkananillahu minhu. Tapi Allah kemudian memberikan aku kemenangan atasnya. Singkat cerita, intinya ifrit itu bisa ditaklukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perantara sebuah doa. Nanti ada doanya, bisa panjenengan hafalkan. Kemudian setelah itu selesai sholat, Rasulullah SAW setelah melemahkan si ifrit itu, padahal dia kuat sekali. Fa'aradtu, aku berkehendak an arbitohu, untuk mengekang dia. Iki sekelengerke arep tak taleni bariki, karena dia sudah geledak, sudah kalah di hadapan Rasulullah yang tatkala beliau sedang sholat tadi. Kemudian Rasulullah SAW tujuannya apa? Ini ifrit ini dalam bentuk penampakan datang dalam menampakkan diri ke wujud zahir ke dunia manusia. Tak ikat ila sari yatin min sawaril masjid hatta tusbihu, tak taleni ning tiange masjid. Saya misalnya ada tiangnya misalkan ada tiang, tak taleni di tiang masjid ini biar dia di situ sampai waktu subuh. Kan rumah Rasulullah di Masjid Nabawi, di bilik sebelahnya beliau sholat malam diganggu oleh ifrit. Setelah itu dia dikalahkan atas bantuan Allah, pertolongan Allah, dan dia itu akan ditali oleh Rasulullah di tiang masjid. Tujuannya apa? Lihat, wa tanzuru ilaihi kullukum, agar setiap orang bisa melihatnya. Gitu. Sing mau ngegel niki sing sok-sokan wanita itu sok rumangsa kuat iki aku salate diganggu saiki klenger lho. Taleni ngene lho delon. Maksudnya gitu kasarannya. Mau kamu apain? Mau kamu ilikitik atau kamu pukul-pukul tendang-tendang silahkan, atau kamu lihati saja, kamu ejek silahkan. Sederhananya untuk menghinakan dia. Itu Rasulullah memiliki keinginan seperti itu. Tapi apa selanjutnya? Wa dzakartu qaula akhi Sulaimana rabbi. Namun saat itu aku teringat qaula, perkataan akhi, saudaraku seiman sesama Nabi, yaitu Sulaiman, yang dia berkata kepada Rabbnya. Dulu tuh Sulaiman tuh pernah berdoa kepada Allah, doanya luar biasa, diabadikan di Quran surat 38 Shad ayat ke-35. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ini kalimatnya. Qala, berkatalah Sulaiman, Rabbi, wahai pemeliharaku, ighfirni, ampunilah aku, atau li, untukku, wahabli, dan anugerahkan kepadaku, mulkan, yaitu kerajaan. Ya Allah, Rabbi ighfirli, ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan. Karena dulu yang model di masa itu gagah-gagahan kerajaan di zaman Nabi siapa? Isa itu pokoknya tentang semacam persihir-sihiran sama di Nabi Musa, wong hebat itu bisa seperti itu. Di Rasulullah itu zamannya dia bernarasi, bikin sajak dan sebagainya, maka mukjizatnya Quran berupa bacaan dan tulisan, bukan sesuatu yang menakjubkan, kejadian yang luar biasa. Anugerahkan kepadaku kerajaan la yambaghi li ahadin min ba'di, yang tidak boleh ada bandingannya, yang tidak ada duanya, li ahadin, bagi seorang pun, min ba'di, setelahku. Ya Allah, anugerahkan aku sebagai raja di muka bumi ini, yang tidak ada raja yang besarnya dan yang lain-lain itu seperti aku. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah, antal wahhab, engkau adalah maha pemberi. Wahai Allah, engkau maha pemberi, aku minta begini, tolong dikabulkan. Saya butuh kekuatan kerajaan, besarnya kerajaan dan kekuatan. Siapa yang punya bala tentara, manusia, jin, hewan? Ada sekarang? Tidak ada. Manusia, hewan pun tertentu, paling anjing itu pun ngomong tidak bisa ngomong isyarat. Ini tidak ada yang memiliki kekuasaan besarnya kerajaan mirip Sulaiman, dan itu dikabulkan oleh Allah. Buktinya Sulaiman sehebatnya itu memiliki ilmu, menguasai angin, bahasa manusia, jin, bahasa hewan. Hewan pun berapa jumlahnya beliau bisa semuanya. Sekarang nguk sama hewan gitu aja wis sok hebat. Coba sama Sulaiman, cicak bisa bicara sama cicak.
Tidak bisa. Nabi Sulaiman bisa, sekarang tidak ada. Nah itu dikabulkan oleh Allah. Rasulullah pun ingat, iya Sulaiman kok ifritnya dikempit, disuruh nyari di lautan nyari mutiara, bisa di hewer-hewer ya, siapa jin itu. Qala berkatalah siapa Rasulullah SAW saat itu, rauhun faraddahu khosian. Kemudian Rasulullah berkata sebagaimana yang diriwayatkan oleh Rauh, Rasulullah mengatakan, sudah kamu kembalilah sana, pergilah dalam keadaan hina. Sudah kamu tuh sudah tidak ada apa-apanya kalau berhadapan denganku, kalau Allah melindungi aku. Jadi jangan ganggu aku lagi. Di rupanya Rasulullah itu kasarnya akan dibakar saat sholat. Dalam hadis yang lain juga seperti itu. Berapa kali? 2 kali seingat saya kejadiannya. Dan satu kejadian lagi, tapi hadisnya tidak saya tampilkan di sini, nanti memperpanjang waktu. Tatkala Isra Mi'raj, terselip satu kejadian di mana tatkala Rasulullah bersama malaikat Jibril dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, okay? Di surat Al-Isra itu, subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Nah itu tatkala berangkat ke sana, itu buruk itu kan copotnya luar biasa gitu, malap. Nah dalam kejadian sepersekian itu ifrit juga ikut lari di belakangnya, ngetut di belakang dengan kecepatan tinggi. Tapi Rasulullah tahu di belakang, loh iki ifrit kok ngetutnya aku, bahaya nih. Kemudian beliau berkata kepada siapa? Jibril, di belakang ada ifrit, itu bagaimana untuk mengatasinya? Dia sedang mengejar aku. Maka Jibril mengatakan, kamu mau supaya dia bisa jatuh tersungkur gulung kuming ngebrok dari langit sampai ke tanah, baca doa ini. Dibaca oleh Rasulullah, kemudian ifrit pun jatuh. Nah itu tidak ada di dalam kisah utuh ceritanya Isra Mi'raj, tapi ada hadis tersendiri. Insya Allah nanti akan kita pelajari. Intinya sama, si ifrit itu ingin melakukan itu, tapi fokus kita pada kesempatannya adalah ifrit itu bisa menampakkan diri, bisa dipegang, bisa dikekang, dan juga bisa diperlakukan. Itu jamaah rahimakumullah. Kemudian dalam riwayat yang lain, nomor hadis sekian-sekian dari riwayat Imam Malik di kitab Al-Muwatta, berkatalah an Yahya ibni Sa'id annahu qala, Yahya bin Sa'id dia berkata, usriya bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fara'a ifritan min al-jinni yatlubuhu bi syu'latin min nar. Ketika Rasulullah niki usriya Isra, niki saya katakan dari hadisnya. Sebagian hadisnya saya cuplik di sini. Tatkala diisrakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fara'a, beliau melihat ifrit, yaitu ifrit minal jinni, dari kalangan bangsa jin, yatslubu, dia itu mengikuti beliau bi syu'latin minnar, dengan membawa obor dari api. Membawa obor dari api dengan kecepatan tinggi, obornya tidak mati. Panjenengan pernah bawa obor naik motor kencang, mati tidak? Mati. Oleh obori siapa? Ifrit tidak mati-mati, dengan kecepatan tinggi tidak mati. Tanya rahasianya sama Ifrit nanti, tidak percaya. Obormu kok kaya ngono ki apa, Kang? Rahasianya. Nah, kullaman tafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ahu. Setiap menoleh Rasulullah itu melihatnya, noleh lagi, loh saya bangga ning buri, agak jauh lagi, loh masih di belakang lagi, tiba sengaja ngetut. Nah, tidak tahu pengen Isra Mi'raj apa gimana, intinya pengen mencelakakan Nabi. Faqala lahu, lantas berkatalah kepada beliau Jibril, yaitu malaikat Jibril, afala u'allimuka Muhammad, kita kok bingung gundah gulana. Afala, maukah kamu u'allimuka, aku kasih ilmu kepadamu, kalimatin, sebuah kalimat, takuluhunna, jika kamu mengucapkannya, idza qultahunna tafi'at syu'latuhu wa kharra lifi. Kalau kamu membaca tadi, ada 2 kejadian. Tafi'at syu'latuhu, obore ifrit itu mati pet. Nah, cara matikan obornya ifrit gimana? Pakai doa ini. Dengan pakai apa? Yang merah itu apa? Anu loh.
apar, nah pakai apar itu tidak akan bisa mati itu, ngoten nggih. Pakai apar tidak bisa mati, padahal tuh api seperti apa tuh dijus bisa mati, tidak bisa mati. Pakai doa ini obornya siapa? Ifrit itu mati. Dan dia wakhoru, dia akan ngebrok jatuh lifihi, pada mulutnya. Pernah lihat orang sepeda motor jatuh, maaf, mulutnya nyonyor ke dalam aspal, hancur enggak? Nah, hai Mamat, kamu pengen tahu ifrit nyosor katanya, baca ini katanya. Oh, ngetut nih itu yang pas buat dianya disosor nih ke dalam tanah katanya. Fakola, lantas beliau katakan, Rasulullah menjawab, bala, ya mau, saya mau, ngikuti terus saya risih kok, noleh ke belakang karena tidak punya spion Rasulullah, noleh ke belakang gini, oh tetap di belakang katanya. Wah, bahaya. Fakola Jibril fakul, maka berkatalah Jibril, fakul, maka katakanlah ini Muhammad. Anu aja ya, artinya saja. Nanti panjangan bisa lihat teksnya di daring Islam ini. Aku berlindung dengan wajah Allah yang maha mulia dan dengan kalimatnya yang sempurna ini. Wa bi kalimatillahi tammatin. Dengan kalimat yang sempurna yang tidak dilampaui seorang yang baik maupun pendosa, dan dari kejahatan yang turun dari langit, dan juga maupun kejahatan yang naik dari arahnya. Pokoknya kejahatan turun dari langit, dari bumi, itu berlindung. Kemudian dan kejahatan yang tertanam di dalam bumi, yang masih ada di dalam bumi, wasyarri ma, dan dari kejahatan yahruju minha, yang keluar dari bumi, min fitnatil laili wan nahar, dan dari fitnah ujian siang dan malam, kemudian dari bencana malam maupun bencana siang, kecuali bencana yang mendatangkan kebaikan. Ya Rahman, wahai zat yang maha pengasih. Kalau panjenengan baca ini ketemu ifrit mengganggu panjenengan, sama hasilnya, dia obornya tahu-tahu mati, pet, dia bingung, ngoten. Setelah itu apa? Dia jatuh, brok, selesai. Panjenengan bisa lari setelah itu, ngoten. Itu jamaah rahimakumullah, nanti bisa dilihat itu redaksinya. Ini doa yang sangat luar biasa. Kenapa? Diriwayatkan dari malaikat Jibril. Tidak usah diutik-utik doanya, baca itu wes plek, jangan dikurangi, jangan tambah, ngoten. Pengen tahu doa tadi? Nah, tonton di daring Islam nanti gitu. Baik, selanjutnya, apakah jin yang menampakkan diri di hadapan manusia dan sudah berhadapan itu bisa dibunuh oleh manusia, atau sebaliknya bisa membunuh manusia pula? Pertemuan dan saling berhadapannya antara jin dan manusia, kita kembali kepada kisah yang dulu kita pelajari, bahwasanya lamma tatkala fataha Rasulullah Fathul Makkah, Fathah Makkah, ini menaklukkan kota Makkah, ba'atha Khalid ibn Walid ila Nakhlah. Rasulullah mengutus Khalid bin Walid ke Nakhlah, wa kanat bihal Uzza, di situ merupakan tempat kuilnya siapa? Peribadahannya berhala Uzza. Jadi di Mekah itu sudah dibereskan semua, di Masjidil Haram, di dalam Ka'bah itu sudah dikeluarkan semua, sudah suci. Ada satu berhala yang tidak ada di situ. Tempat peribadahnya di lain tempat, di Nakhlah itu tadi. Kemudian beliau memerintahkan Khalid bin Walid, namanya pahlawan itu berangkat sendiri, tidak berangkat sama-sama. Dia berangkat sendiri mendatangi siapa? Tempat Uzza tadi. Nah, ternyata tatkala masuk ke kuil itu, Khalid mendapati kok cuman ada 3 pohon samurah. Loh, masa yang disembah ini 3 pohon ini aja? Ini yang namanya Uzza. Lantas karena perintah Rasulullah, faqata'a, maka dipotong apa? Pohon samurah itu oleh Khalid bin Walid. Wes iki berhala iki enggak ada sesembahan, nonton ya. Di Indonesia kan ada nyembah pohon, dikasih kain, potong sudah, tel nonton iki. Pahala itu dari sunnah Rasulullah. Nah, kemudian Khalid pun menghancurkan apa? Al-baita, yaitu allati kana 'alaiha, yang di dalamnya ada pohon samurah tadi. Oh, ini kuilnya harus dihancurkan, tidak dihancurkan rata dengan tanah, orang ibadah ke sini lagi. Nah, apa yang terjadi? Tsumma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'akhbarahu. Rasulullah pun dikabari oleh Khalid yang telah datang. Ya Rasulullah, hai Rasulullah, aku sudah menghancurkan rumah di sana. Rupanya Uzza itu apa? Cuman pohon 3 aja. Rasul mengatakan, irji, kembali kamu, fa innaka lam tasna' syai'an. Kamu tuh belum ngapa-ngapain loh, cuman motong pohon, ngancurkan rumah. Itu Uzza ndak di situ. Uzza belum selesai. Berangkat kamu ke sana. Diperintahkan Rasulullah, faraja'a Khalid, maka kembali lagi si Khalid ke tempat tadi. Nah, tatkala mendatangi di tempat itu,
siapa pengikutnya Uzza itu yang mengibadahi Uzza itu pendeta-pendetanya ada di sana. Dia takut tuh Khalid datang lagi, kita nanti akan dibantai. Nah, akhirnya dia memanggil siapa Uzza yang ada apa di gunung, menghadap ke gunung. Mereka wahum yakulun, mereka berkata-kata manggil-manggil, ya Uzza, wahai Uzza, wahai Uzza, tolong kami, ngoten nggih. Minta tolong menghadap ke satu bukit. Nah, apa yang didapati oleh Khalid? Wah, ini berarti Uzza itu di sana. Maka Khalid pun mendatangi sana. Setelah didatangi, nah ini faidah hiya imra'atun huryanah nashiratu sya'riha, yang dia itu merupakan penampakan perempuan yang telanjang, yang rambutnya itu panjang. Seperti itu. Nah, ini tahtafinut turoba, yang dia itu menurunkan apa? Pasir nggih, tanah ala ra'sihi, di atas ra'siha, di atas kepalanya, dengan menggunakan tangannya seret. Jadi dia melakukan pose andalan, nuangkan tanah ndak habis-habis, seret, tak tuangi tanah kamu nanti mati gitu, ditakut-takuti seperti itu, tak jadikan tanah. Apa Khalid takut? Enggak, dia pahlawan perang kok, punya pedang luar biasa. Perintah Nabi ngadepi jin ngadepi wong wedok ngene wedi. Nah, karena berhala, apa yang dilakukan oleh Khalid? Dua makhluk beda alam berjumpa dengan kondisi di dunia nyata berwujud, fa'amamaha bisaufi, tanpa pikir panjang Khalid pun mengeluarkan pedangnya, langsung disabet itu siapa? Jin perempuan si Uzza tadi. Ini ngajak berantem apa enggak, yang jelas aku harus menyelesaikan ini. Langsung dipenggal jret, nonton pakai pedangnya. Pedangnya pedang goib enggak? Enggak, pedang nyata yang ditempa itu, dibuat perang itu. Apa yang terjadi setelah ditebas? Apakah tembus? Dicekal rekening seperti itu di TV-TV? Tidak. Hatta qatalah, sampai dia pun mati. Jin menampakkan diri dengan wujud nyata, bisa ngomong, bisa lihat, dari bagang, tebas saja, sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Khalid bin Walid. Ini pengganggu, pembikin kesyirikan, tebas, seret, putus, bergelimpangan darah, ditunggu tidak bangkit-bangkit, sudah mati. Dia sepertinya bangga, saiki iki lho sumber iki mau, aku sampai kon balik rene neh, seperti itu. Tsumma raja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Lantas Khalid pun kembali kepada Nabi melaporkan, ya Rasulullah, ada perempuan di atas gunung teh utuh, rambutnya rewok-rewok, dolanan wedi, ngoten seperti itu. Mainan pasir kayak anak kecil itu. Tebas saja mati. Faqala, Rasul berkata, tilkal Uzza. Ya lho berhala Uzza itu. Berhala nggih, Uzza, Lata, Manat, itu perempuan semua itu. Nah, yang satu ini tidak di tempat di sana, yaitu Uzza itu jin perempuan yang kayak itu tadi. Nah, kamu sudah bunuh dia, selesai, dia tidak akan bangkit lagi, habis. Maka satu petunjuk bagi kita bahwasannya mereka kalau menampakkan diri, kalau mereka macam-macam, jangan takut. Jangan takut. Kita ini siapa? Khalifah di muka bumi. Wa id qala rabbuka lil malaikata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kamu khalifah, kita khalifah. Jangan merasa rendah di hadapan siapa? Jin. Jin itu bukan khalifah di muka bumi ini. Memang kita yang lebih tinggi derajatnya. Maka ya jangan minta bantuan pada mereka dan yang lain, sudah. Mereka itu tidak layak dihormati. Maka dengan begini satu petunjuk bagi kita, tatkala wujud itu nampak di hadapan kita dalam dunia nyata, konsekuensinya bisa dipegang, bisa dilihat dulu, bisa diajak bicara, bisa mendengar suaranya, bisa dipegang, bisa dikekang, bisa dieksekusi. Pernah dengar tuh suara seperti suaranya orang tapi tidak ada wujudnya? Nah, kayak gitu, itu suaranya mereka juga. Nah, lantas selanjutnya, apakah bisa membunuh kita? Insya Allah di pertemuan yang akan datang ada hadis yang luar biasa panjang mengetengahkan duelnya dua makhluk antara jin dan manusia yang berakhir seperti hadis yang akan kita pelajari, dan Rasulullah menutup perkataannya bagaimana menyikapi penampakan ular nanti. Nggih, ngoten mawon yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Jangan sampai mimpi buruk nggih. Nah, ndak mimpi buruk loh.
Nah, santai tenang saja bahwasanya kita ini lebih baik dari mereka, dan senantiasa minta petunjuk pada Allah supaya tidak terjerumus oleh tipu daya mereka. Walau alam bisawab, barakallahu li wa lakum fi hadzal majlis. Rabbana la ta'khidna in nasina aw akhtana, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wassallallahu ala Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.